balik lagi nih kita di channel Asifa Naura Co, tempat kita bahas hukum properti dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Nah, kali ini buat kalian yang tinggal atau punya unit di apartemen khususnya yang mixed use atau fungsi campuran, pernah nggak sih kalian bingung kenapa sih struktur pengurusannya ini ribet banget? Atau kok ada pengurus hunian, non-hunian, atau bahkan subbagian segala? Tenang, hari ini kita bakal ngebahas tuntas. Mulai dari struktur P3SRS sampai kenapa harus ada pembagian seperti itu. Jadi biar kamu tidak hanya menjadi pemilik saja, tetapi kamu juga paham hak dan posisi kamu. Apa itu rumah susun fungsi campuran? Nah, pertama kita samakan dulu ya persepsinya. Apa sih pengertian rumah susun fungsi campuran ini? Jadi, rumah susun fungsi campuran itu artinya satu bangunan ini dipakai untuk lebih dari satu fungsi. Contohnya yang paling mudah yaitu apartemen dengan perkantoran, lalu apartemen dengan mall, dan apartemen dengan hotel. Nah, karena kepentingannya ini beda-beda, jadi mulai dari penghuninya pasti ingin nyaman kan, tenannya ingin lebih ramai, maka pengelolaannya juga tidak bisa disamaratakan. Disinilah P3SRS itu menjadi penting. Struktur besar P3SRS, nah jadi berdasarkan aturannya menurut pasal 42, struktur P3SRS ini fungsi campuran, itu ada 3 tingkatan pembagian. Yang pertama, P3SRS utama, yang kedua, subbagian fungsi hunian, yang ketiga, subbagian fungsi bukan hunian. Apa artinya dari pembagian tingkatan tersebut? Yang pertama, ada organisasi utama yang menaungi semuanya. Lalu yang kedua, masing-masing fungsi juga punya pemerintahannya sendiri. Dan untuk fungsi bukan hunian dapat dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, perkantoran, kedua, perdagangan, ketiga, perhotelan, keempat, wisata dan rekreasi. Jadi kalau gedung kamu super kompleks, ya strukturnya juga ikut kompleks dong gitu. Namun juga perlu diperhatikan adalah pembagian porsi bukan hunian minimal 10% dari total luas bangunan. Yang artinya kalau cuma sedikit ruko kecil, ya mungkin belum wajib namun kalau sudah signifikan seperti ada mall atau kantor, maka harus dipisah dari pengurusannya gitu, dari pengurusnya. Dan pembentukannya ini dilakukan pada saat musyawarah pembentukan P3SRS pertama. Nah, pembahasan selanjutnya adalah struktur P3SRS induk. Sekarang kita masuk ke P3SRS utama. Jadi strukturnya ini ternyata simple kok gitu. Hanya ada pengurusan P3SRS. Nah, ini tidak ada pengawas nih di level ini. Tapi yang unik dari sini adalah komposisinya. Yang pertama harus ada wakil dari hunian, yang kedua harus ada wakil dari non-hunian, yang ketiga adalah jumlahnya harus ganjil. Kenapa ganjil gitu? Biar tidak adanya deadlock saat voting. Nah, jadi yang menariknya lagi nih, perwakilan ini diusulkan oleh ketua subbagian masing-masing. Lalu bagaimana kalau jumlahnya genap? Nah, jadi, maka perlunya ditambah 1 orang lagi dari salah satu fungsi secara bergantian tiap periode. Ini penting banget teman-teman untuk menjaga balance of power antara penghuni dan pelaku usaha di gedung. Nah, pembahasan selanjutnya, struktur subbagian. Nah, sekarang ini kita turun ke lapisan pembagian selanjutnya, yaitu subbagian. Pada subbagian ini, strukturnya itu harus lebih lengkap karena ada yang pertama pengurus. Nah, pengurus ini terdiri dari apa saja? Yang pertama ada ketua, kedua sekretaris, bendahara, lalu ada bidang pengawasan pengelolaan, lalu yang terakhir ada bidang penghunian. Yang kedua ada pengawas. Pengawas ini minimal ada 3 orang, harus ganjil ya gitu. Yang pertama apa aja? Ada ketua, lalu kedua sekretaris, dan 1 anggota. Yang perlu diingat ialah pertama ini ketua hunian dipilih oleh pemilik hunian. Lalu yang kedua, ketua non-hunian dipilih oleh pemilik non-hunian. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ya karena ketua yang dipilih pemilik
dan atau penghuni rumah susun harus benar-benar representatif sesuai kepentingan masing-masing fungsi rumah hunian tersebut. Jadi kalau tidak dipisah, ya bisa konflik kan terus nantinya gitu. Kita masuk pada pembahasan kondisi khusus. Ada juga kondisi unik kalau jumlah pemiliknya ini sangat sedikit, bahkan kurang dari jumlah pengurus, maka semua pemilik bisa otomatis jadi pengurus ataupun pengawas. Jadi sistemnya ini sangat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dari para pemilik penghuni rumah susun. Jadi kesimpulannya teman-teman adalah, yang pertama, P3SRS fungsi campuran ini memang dibuat berlapis. Yang kedua, tujuannya untuk menjaga keseimbangan kepentingan. Yang ketiga, memastikan pengelolaan gedung tetap efektif dan adil. Nah, kalau kamu tinggal di apartemen mixed use, penting banget buat kita paham, karena ini berkaitan langsung dengan satu, iuran, kedua, pengelolaan, ketiga, hak suara sebagai pemilik. Jadi kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe biar nggak ketinggalan bahasan hukum properti lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.